Halo pecinta Magnus, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di video ini, ya, kita akan melihat bagaimana Grandmaster Wei Yi menyiksa idola kita atau jagoan kita, yaitu Magnus Carlsen. Sebagai pecinta Magnus, ya, saya juga ngefans sama Magnus. Tapi walaupun Magnus pada pertandingan kali ini disiksa, maka saya akan tetap mendukung, ya, walaupun Magnus sekarang kalah, maka saya akan tetap mendukung daripada Magnus Carlsen, ya. Bagaimana cara Grandmaster Wei Yi menyiksa Magnus? Pertandingan kali ini sangat seru, ya. Karena apa? Karena evolution bar daripada kedua pemain sangat luar biasa, ya. Naik turun, ya. Jadi sangat seru untuk dibahas. Kita akan menganalisa pertandingan antara Wei Yi dengan Magnus Carlsen menggunakan Stockfish, ya. Langsung saja ke pertandingannya. WI megang buah putih sementara Magnus megang buah hitam, ya. Grandmaster WI mulai dengan E4 dibalas dengan E5, gajah C4, hitam kuda F6, putih D3, hitam C6, putih kuda F3, hitam gajah E7, rokade, hitam D6, putih C3, Magnus kuda ke D7, putih benteng E1, Magnus kuda F8, putih menteri B3, Magnus kuda E6, ya. Kalau kita perhatikan, ya, evaluation barnya masih sebanding, ya, sejauh ini, ya. Karena apa? Karena ini masih opening, ya. Stockfish menyarankan Grandmaster Wei Yi untuk gebuk kuda Magnus yang ada di E6. Namun, ya, Grandmaster Wei lebih memilih D4. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendobrak pusat. Kemudian Grandmaster Magnus Carlsen memilih menteri C7 sesuai dengan arahan Stockfish, ya. Putih kuda D2, rokade, putih gajah F1, yap, gajahnya ditarik mundur. Kemudian Magnus benteng E8, ya. Sementara Stockfish menyarankan Magnus mendorong pion yang ada di A7, ya, didorong ke A5. Kemudian, ya, Magnus lebih memilih benteng ke E8, putih A4, hitam A5, putih kuda C4, ya. Kuda putih di C4 ini sangat bagus sekali, guys, ya. Ini outpost yang sangat bagus sekali, sangat kuat sekali. Kemudian Magnus kali pion, kuda Grandmaster Wei ke B6, boom, ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengancam benteng, ya. Magnus merespon dengan benteng B8, putih pion kali pion, hitam gajah D8, putih kuda C8, putih kuda gebuk gajah, digebuk kembali menggunakan benteng, makan, putih gajah D2, hitam menteri B6, putih menteri D3, hitam D5, putih E5. Magnus merespon dengan kuda E4, putih gajah ke E3, hitam gajah E7, putih benteng D1, hitam benteng D8, putih menteri B1. Yap, mereka masih masih mencari posisi, ya, posisi atau, ya, muter-muter gitu, ya. Biar apa? Biar mencari posisi yang terbaik. Kemudian Magnus merespon dengan C5. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendobrak pusat, ya. Putih gajah B5, hitam pion kali pion, makan, kuda kali pion,
kuda kali kuda ya melakukan pertukaran. Kenapa dilakukan pertukaran? Untuk simplifikasi ya, penyederhanaan permainan. Kemudian putih ya, gajah kali kuda makan makan. Hitam gajah C5. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengantisipasi ancaman daripada gajah putih. Kemudian putih merespon dengan menteri D3. Hitam G6. Ya, sangat bagus sekali ya. Langkah dari Magnus ya, sesuai dengan arahan Stockfish ya. Kemudian putih menteri E3, hitam gajah kali D4. Makan. Putih benteng kali D4. Hitam kuda G5. Yap. Kalau kita perhatikan ya, kenapa kuda ini seakan-akan gratis? Sebenarnya bukan gratis, ini pengorbanan guys ya. Kalau misalnya nih putih teledor gitu makan, maka bentengnya akan disikat guys ya. Ini bukan blunder, tapi itu ya kuda beracun. Kemudian W tidak terpancing ya, dia lebih memilih menteri ke D2. Kemudian Magnus melakukan langkah blunder. Ini langkah blunder guys ya. Coba kita perhatikan. Kalau misalnya nih ya makan ya, misalnya diusir kan gratis ya, makan dimakan. Nah ini blunder guys ya. Yep. Magnus blunder guys. Blunder fatal dia ya. Magnus melakukan akrobatik tapi dia blunder fatal ya. Coba kita perhatikannya ya. Kenapa? Karena ya Magnus meninggalkan penjagaan ya. Kalau misalnya dimakan ini kan blunder ya. Ya makanya ini menurut Stockfish blunder. Yup. WI mengetahui bahwa Magnus sudah blunder. WI mukul kuda ya dengan menteri. Boom ya. Magnus merespon dengan benteng kali pion. Ya saya juga nggak tahu kenapa Magnus memukul benteng kali pion ya. Yup. WI sekuk menteri kali benteng. Makan. Oh jadi ditukar ya, dua benteng ya, satu perwira ya, bersih ya, satu perwira. Putih dapat satu perwira guys ya, karena nilai benteng itu 5 ya, 5 tambah 5 10 ya. Jadi dua benteng itu satu menteri ya, menteri nilainya 9 ya, satu perwira guys ya, masih sisa satu gajah ya, masih satu perwira bersih ya. Kemudian hitam merespon dengan menteri C7. Yap, benteng kali pion D5. Sekak ya. Magnus sekak di B6. Menteri Raja E2. Ancam benteng. Magnus ancam benteng di E6. Yap, benteng di double di D1. Magnus menteri F5. Saya juga nggak tahu kemana tujuan menteri F5 ini. Kemudian putih benteng ke D4. Hitam menteri ke C2. Boom. Sekak. Putih Raja F3. Hitam Raja G7. Ya, tujuannya apa? Tujuan untuk menghindari skak ya. Kemudian putih merespon dengan H3. Hitam H5. Putih benteng D7. Hitam G5. Ini dianggap tidak akurat ya guys ya. Langkahnya tidak akurat. Ya harusnya Magnus melangkahkan menteri
ke B3 ya, skak raja. Ya tapi Magnus nggak peduli, dia lebih peduli pada pion G5. Putih gajah C4, hitam menteri F5, putih raja E2. Yup, skak. Yup, kita perhatikan ini sudah endgame ya. Yup, kita perhatikan banyak langkah-langkah yang kurang akurat guys ya. Skak, raja naik ke C2, skak terus ya, Magnus skak terus ya. Dan blunder lagi guys. Ini langkah blunder. Aduh, kenapa? Karena pionnya akan disikat guys ya. Ya benar saja, pionnya disikat. Raja E8, benteng ke G6 ya. Pada saat posisi seperti ini Magnus menyerah. Sekian pertandingan kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya Master Club. Salam satu papan, salam satu hobi. Bye bye.